Kelahiran Pedang Iblis bab 1201 Sekutu. Tapi pertolongan, Flying Demon berkata saat dia mencapai medan perang dengan balista. Penatua Laura berhasil mendapatkan kembali kendali atas pertarungannya setelah monster itu menangani tombak emas, tetapi masalahnya tidak ideal. Balista masih mengancam lawan untuk seseorang di levelnya, dan dia tidak pernah berhasil melukai satupun dari mereka. Flying Demon tertawa ketika dia melihat Elder tidak menjawabnya. Tangannya terangkat ke udara, dan bunga yang jumlahnya tak terhitung tumbuh di langit antara senjata yang tertulis dan pembangkit tenaga listrik. Baut yang ditembakkan dari balista menghancurkan bunga, tetapi lapisan es menutupinya setelah pecahan mantra Flying Demon memenuhi area tersebut. Es membekukan bautnya dan menyebar ke seluruh langit. Flying Demon menggunakan panah beku sebagai inti jaring putih yang menghasilkan lebih banyak bunga. Jaringnya terus melebar, dan segera mencapai balistae. Tanda emas bersinar di permukaannya, dan baut muncul di senarnya setelah cahayanya meredup. Senjata-senjata itu diisi ulang secara otomatis, dan bahkan tidak memerlukan pembudidaya untuk mengendalikannya. Bangsawan bisa mengarahkan mereka ke lawan mereka meskipun mereka berada jauh dari wilayah itu. Balista menyerang lagi, dan bautnya menembus sebagian jaring sebelum tetap terangkut di strukturnya yang dingin. Terlebih lagi, es terus meluas, dan pihak kerajaan segera merasa terpaksa untuk memindahkan senjata tersebut kembali. Penatua Laura tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Anak panahnya jauh lebih gesit daripada bautnya, jadi dia bisa menembakkannya melalui jaring Flying Demon. 5 anak panah biru muncul di busurnya yang bertuliskan dan ditembakkan ke lubang jaring saat dia melepaskan tali busurnya. Serangannya berubah menjadi makhluk panjang seperti ular yang terbang melalui mantra Flying Demon dan berkumpul di salah satu balista yang mundur. Ular-ular itu menabrak senjatanya tanpa berhasil menimbulkan kerusakan apapun. Balistanya tidak serapuh bautnya. Itu adalah item tertulis di tingkat menengah, jadi serangan sederhana dari Elder Laura tidak cukup untuk menghancurkannya. Namun, senjata bertulis umumnya memiliki kelemahan tertentu, terutama jika menyangkut busur dan busur silang. Ular-ular itu terus bergerak setelah mendarat di balista. Mereka merayap di atas tubuhnya sampai mereka bisa menusukkan taringnya ke tali. Senjata itu tidak akan berguna jika mereka berhasil menghancurkan bidak itu. Tentu saja, Royals telah menyiapkan langkah-langkah defensif. Mereka sadar akan kelemahan senjata tersebut. Fakta bahwa mereka tidak memerlukan penggarap untuk berfungsi membuat mereka rentan terhadap serangan terhadap strukturnya. Cahaya keemasan mulai keluar dari balista yang diserang oleh Penatua Laura. Lingkaran cahaya itu merusak ular-ular yang melilit senjata dan membuat mereka menghilang sebelum mereka dapat menghancurkan talinya. Lingkaran cahaya itu terus bersinar bahkan setelah ular-ular itu lenyap. Lampu tersebut memperbaiki kerusakan pada tali dan mengembalikannya ke kondisi sempurna dalam hitungan detik. Serangan terakhir tidak membawa hasil apapun. Penatua Laura tampaknya bahkan tidak mampu menghancurkan salah satu senjata itu. Tawa Flying Demon terus bergema di langit, dan Penatua Laura berbalik untuk meliriknya dengan marah. Dia merasa seolah-olah iblis sedang mengejeknya, tapi dia menunjuk ke balista sebelum dia bisa mengatakan apapun. Lingkaran emas menghilang setelah memperbaiki kerusakan pada talinya, tapi bunga putih tiba-tiba mulai tumbuh dari titik yang diserang ular. Bunganya tumbuh hingga menutupi sepertiga senjatanya, dan lingkaran cahaya emas muncul kembali untuk menghentikannya. Namun, Flying Demon menjentikkan jarinya dan meledakkan mantranya. Ledakan tersebut menghancurkan tali dan bagian dari penggeser sebelum melepaskan badai pecahan es yang terbang menuju balada di dekatnya. Bunga mulai tumbuh di tempat mantra menghantamnya, dan lingkaran cahaya emas segera mulai bersinar darinya juga. Flying Demon terus meledakkan mantranya setiap kali lingkaran emas hendak menghentikan bunganya. Pecahan es berterbangan ke segala arah dan memperluas pengaruhnya setiap kali mendarat di senjata lain. Siklus itu berlanjut hingga cahaya keemasan berhasil memusnahkan setiap jejak individualitas Flying Demon. Tetap saja, dia sudah membuat 3 balista tidak berbahaya pada saat itu. Lebih banyak cahaya memenuhi area tersebut dan mencoba memperbaiki senjata yang rusak, tetapi pemulihannya lambat karena tidak ada bagian penting dari strukturnya. Tekanan pada Flying Demon dan Elder Laura berkurang banyak untuk saat ini. Bahkan jika Flying Demon berhasil merusak balista dan membawa penjajah selangkah lebih dekat menuju kemenangan, Penatua Laura tidak merasa senang dengan hasil itu. Kemarahan melonjak dari dalam diri Penatua Laura saat dia memeriksa jaring sebelum berbalik ke arah Flying Demon lagi. "Kamu mencemari seranganku!" Penatua Laura berteriak dengan nada marah, tetapi Flying Demon membatasi dirinya untuk menyeringai padanya. "Kami adalah sekutu," Penatua Laura melanjutkan karena dia tidak merasa puas dengan jawaban itu. "Kamu bisa saja memberitahuku bahwa kamu harus menyembunyikan seranganmu di dalam anak panahku. Tidak perlu melakukannya secara diam-diam." Flying Demon telah menggunakan jaringnya untuk mencemari panah Penatua Laura dengan sebagian dari individualitasnya, tetapi dia tidak menyukai kenyataan bahwa dia merahasiakan tindakan itu darinya. "Bisa saja," kata Flying Demon sambil senyuman dingin muncul di wajahnya.
tapi sekarang kamu sadar akan perbedaan antara kekuatan kami. Rasa dingin merambat di punggung Penatua Laura ketika dia mendengar kata-kata itu. Flying Demon tidak mengancamnya, tapi tindakannya memiliki motif yang melampaui aliansi dan permusuhan. Flying Demon telah menunjukkan padanya bahwa dia bisa menyembunyikan serangannya di dalam serangannya dengan bebas. Penatua Laura bahkan tidak menyadarinya sampai dia mengungkapkan apa yang telah dia lakukan. Itu adalah unjuk kekuatan yang tepat yang dilakukan iblis tanpa alasan yang jelas. Dia hanya ingin Penatua Laura mengetahui bahwa mereka sangat berbeda dalam hal kecakapan pertempuran. Mengapa? Penatua Laura mau tidak mau bertanya. Dia tidak percaya bahwa motivasi Flying Demon hanyalah untuk pamer. Sangat mudah untuk mengikuti Hiv ketika ia memberimu rumah, jawab Flying Demon tanpa menghilangkan sikap dinginnya. Saya tidak ingin hal buruk terjadi sekarang karena kita berada di luar lagi. Pemahaman muncul dalam diri Penatua Laura pada saat itu. Iblis tidak melihat invasi itu. Matanya sudah menatap masa depan aliansi setelah merebut kembali benua baru. Demonstrasinya merupakan pengingat bahwa Hiv dan Dewan tidak lagi setara. Mereka adalah sekutu. Tetapi perkataan Nuh lebih penting daripada perkataan lainnya. Sekarang, lanjut Flying Demon setelah dia melihat Penatua Laura memahami pesannya. Bolehkah saya menggunakan anak panah Anda untuk mencapai balada? Saya pikir bekerja sama adalah pilihan terbaik dalam situasi ini. Flying Demon mengedipkan mata pada Penatua Laura setelah dia menyelesaikan dialognya. Dan dia merasa lebih marah dengan keseluruhan situasi. Namun, dia bukanlah seorang kultivator pemarah yang akan menjadi mangsa perasaannya ketika ada banyak masalah politik yang dipertaruhkan. Penatua Laura menahan amarahnya dan mengangguk ke arah Flying Demon. 5 anak panah muncul di tali busurnya saat dia menariknya. Dia siap untuk melanjutkan serangannya. Mengenai perasaannya, dia tidak bisa melampiaskannya di depan pembangkit tenaga listrik yang jauh lebih kuat darinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1202 bantuan. Iman menentang boneka yang mengeluarkan api emas kemanapun mereka terbang. Ukurannya bermacam-macam, tapi yang terbesar tingginya bahkan tidak sampai 10 meter. Namun, ukurannya menunjukkan berapa banyak api yang mereka keluarkan selama penerbangan. Yang lebih besar meninggalkan jejak lebar yang memenuhi langit dengan api ikonik keluarga Elbas. Sebuah bola biru menutupi Fight dan melindunginya dari serangan boneka. Mereka hanya bisa melayangkan pukulan ke sana dan dibungkus dengan pedang perak mereka, tapi serangan itu bahkan tidak bisa menembus lapisan luar pertahanan Fight. Satu-satunya masalah yang dia hadapi adalah api. Pengaruhnya terhadap lingkungan menekan api boneka-boneka itu, tetapi terlalu banyak boneka yang berterbangan di sekitarnya. Situasinya akan menjadi masalah jika dia kehilangan kendali atas medan perang bahkan untuk sesaat, tapi serangan biasa tidak cukup untuk menghancurkan boneka-bonekanya. Dia akhirnya memutuskan untuk menyiapkan mantra yang kuat sambil menjaga pertahanannya tetap aktif, tapi itu mengurangi pengaruhnya di medan perang dan membiarkan sebagian api menjadi pembohong. Fight telah mengisyaratkan hasil itu, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Dia tidak takut dengan boneka-boneka itu. Dia merasa lebih takut selama beberapa sesi terjadi pada June. Cahaya putih segera bersinar di medan perang, dan Daniel melampaui kepungan boneka untuk masuk ke dalam lingkup Fight. Serangannya menghancurkan api yang terkumpul di area tersebut, namun tidak berhasil menyentuh Golem karena mereka segera mundur setelah mereka merasakan individualitasnya. Berapa lama yang kamu butuhkan? Daniel bertanya. Dia sudah mengenal Fight cukup lama untuk memahami apa yang dilakukannya. Tidak banyak, jawab Fight. Itu seharusnya cukup untuk mengurus sebagian besar dari mereka. Apakah Anda memerlukan bantuan? Lanjut Daniel. Fight bukanlah pembangkit tenaga listrik terakhir yang tidak mampu mengendalikan tombak emasnya. Dia akan terbang menuju Scully jika kehadirannya tidak diperlukan di sana. Aku tidak terlalu membutuhkannya, jawab Fight, tetapi tidak ada salahnya bertarung bersama. Kita bisa menyelesaikannya dengan cepat jika kamu tetap di sini. Daniel meliriknya tanpa menunjukkan ekspresi apapun, dan Fight menoleh ke arahnya sambil memasang wajah serupa. Tak satu pun dari mereka mengatakan apapun saat mata mereka bertemu. Fight terus mengumpulkan energi untuk mantranya, dan cahaya terkumpul di telapak tangan Daniel saat mereka tetap dalam posisi itu. Mereka berdua ingin menambahkan sesuatu, tapi mereka merasa tidak perlu kata-kata lagi. Mereka semakin dekat selama bertahun-tahun, dan individualitas mereka meningkat sejak pertama kali bertemu. Sekarang mereka berdiri di puncak peringkat heroik, dan mereka berdua menjadi mercusuar harapan bagi para penggarap yang lebih lemah. Peran mereka dalam organisasi serupa, sehingga membuat mereka menghabiskan banyak waktu bersama dalam dimensi terpisah. Kedamaian iman dan kemurnian Daniel sangat cocok satu sama lain, dan mereka bahkan menemukan bahwa berkultivasi bersama membawa manfaat bagi mereka. Daniel dan Fight tidak pernah melewati hubungan persahabatan mereka. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lakukan dengan mudah. Keduanya memiliki masalah dalam aspek kehidupan mereka yang harus diatasi bahkan sebelum mereka dapat memahami apa yang mereka inginkan. Tetap saja, mereka berdua suka menghabiskan waktu bersama,
jadi mereka tidak keberatan memanfaatkan situasi untuk keuntungan mereka. Pertarungan itu hanyalah yang terakhir dari banyak pengalaman yang mereka putuskan untuk dibagikan setelah pemahaman diam-diam. Daniel menyatukan tangannya, dan rapier panjang yang terbuat dari cahaya terbentuk di depannya saat dia memisahkannya. Dia kemudian memegang senjatanya dan menusukkannya ke salah satu boneka besar yang terbang mengelilingi perlindungan Fight. Rapier itu mengeluarkan kilatan setelah gerakan tajam Daniel, tapi tidak ada yang terbang di udara. Namun, boneka itu terbang mundur dan menembak dari kejauhan setelah dia menyelesaikan serangannya. Daniel terus menusukkan rapiernya, dan boneka lainnya menembak dari kejauhan. Seolah-olah ada sesuatu yang berhasil mengusir mereka, tetapi mereka tidak dapat memahami sifat serangan itu. Boneka-boneka yang terlempar di kejauhan kembali ke posisi Fight untuk menutupi area itu dengan api emasnya, tapi tanda-tanda kecil muncul di tubuh mereka setelah bentrokan terakhir. Tandanya sebesar ibu jari dan mengeluarkan jejak asap. Beberapa di antaranya cukup dalam untuk menembus sisi lain dari boneka tersebut, sementara yang lain hanya berhasil mencapai bagian tengah tubuhnya. Boneka-boneka yang lebih kecil mengalami luka yang paling parah, tetapi tampaknya tidak terlalu mengancam. Lubang kecil tidak berbahaya bagi makhluk-makhluk itu. Namun, Daniel terus menusukkan rapiernya dan melancarkan serangan tak kasat mata. Boneka-boneka itu tidak bisa berbuat apapun untuk menghindarinya, dan bahkan lubang muncul di apinya ketika mereka mencoba menggunakannya sebagai perisai. Fight tidak perlu mengkhawatirkan boneka-boneka itu sama sekali karena Daniel melemahkan mereka. Dia sudah mendapatkan keuntungan dalam pertarungan itu, tapi kedatangannya membuatnya semakin yakin akan kemenangannya. Perisai air mulai bergetar setelah Iman mengumpulkan cukup nafas. Suara senandung bergema dari mantra pertahanannya, dan boneka-boneka itu mulai melambat ketika gelombang suara mencapai mereka. Pangeran ketiga dan putri kedua bisa mengendalikan boneka-boneka itu dan menyusunnya kembali menjadi berbagai formasi pertempuran. Tapi para golem itu mulai mengabaikan perintah mereka setelah mantra Fight mengeluarkan suara itu. Beberapa boneka bahkan terbang menuju Fight dan tetap berada di depan perlindungannya. Tampaknya suara senandung tersebut dapat mempengaruhi perilaku mereka dan membuat mereka tertarik pada energinya. Kemudian, bola Fight meledak, dan airnya menyembur keluar. Sebagian besar boneka mendapati dirinya ditelan oleh ombak yang tercipta tepat di tengah langit, namun dampaknya mudah untuk ditahan. Boneka-boneka itu tidak memperlihatkan luka apapun setelah air Fight menyapu mereka, tapi mereka berhenti mengeluarkan api emas. Mereka bahkan tidak lagi mengenakan biaya pada dua pembangkit tenaga listrik itu. Keyakinan telah membuat mereka tidak mampu melakukan kejahatan apapun. Itu semua milikmu, kata Fight saat dia kehilangan minat pada medan perang itu. Dia bisa menghancurkan boneka-boneka itu sendiri, tapi Daniel sudah memiliki mantra serangan. Daniel menusukkan rapiernya hingga seluruh cahaya yang ada di dalamnya lenyap. Kemudian, dia menyatukan tangannya untuk membuat tombak panjang yang dia lemparkan ke arah tempat ramai. Tombak itu meledak ketika mencapai tujuannya, dan lingkaran cahaya putih menutupi area di sekitarnya. Individualitas Daniel mulai mempengaruhi bongkahan langit itu, dan boneka-boneka di dalamnya mulai kehilangan bagian tubuh mereka karena pengaruhnya. Dorongannya telah membuka lubang-lubang kecil pada boneka-boneka tersebut sehingga mengganggu kestabilan struktur boneka-boneka tersebut, dan cahayanya mengembalikan tubuh mereka ke bentuk aslinya. Bahan mentah muncul di langit ketika individualitas Daniel mengubah pertahanan itu menjadi tidak lebih dari logam dan barang lainnya. Pasukan boneka kehilangan hampir seluruh anggotanya hanya dalam satu serangan gabungan. Dan kedua pembangkit tenaga listrik tersebut ingin menekan lawan mereka hingga semuanya menjadi tak lebih dari debu. Namun, para royal membatalkan pertahanan mereka dan membiarkan wilayah itu tidak terlindungi. Pangeran ketiga dan putri kedua tahu bahwa mereka mengalami kerugian besar selama invasi itu. Hal terbaik yang dapat mereka lakukan dalam situasi tersebut adalah mempertahankan sebanyak mungkin aset dan sumber daya. Tidak ada gunanya menginvestasikan mereka ke wilayah yang tidak dapat mereka pertahankan. Fight dan Daniel menyaksikan boneka-boneka itu meninggalkan medan perang dan saling bertukar pandang. Mereka saling menatap beberapa saat sebelum Daniel memecah keheningan dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu ingin membantu Scully? Tentu, jawab Fight, dan mereka berdua berangkat untuk mencapai wilayah tempat Scully bertarung. Kelahiran Pedang Iblis bab 1203 penaklukan. Pertahanan baru yang dikerahkan oleh keluarga Elbas mulai melemah. Satu demi satu penjajah berhasil mengatasi tantangan di wilayah sekitar mereka. Penatua Agung Diana perlahan-lahan menghancurkan para raksasa yang mencoba menangkapnya dengan tombak mereka. Cahaya penyembuhan dari formasi tersebut mencoba menyembuhkan luka-luka mereka, namun serangan sang matriark tiada henti dan tidak pernah memberi mereka waktu untuk bernapas. Terlebih lagi, dia terlalu cepat untuk para raksasa itu. Banyak dari mereka yang tidak membantu karena sang ibu pemimpin hanya memandang mereka sebagai target untuk dihancurkan. Tangan kiri Tuhan berada dalam situasi serupa. Dinding rune di depannya hanya bisa runtuh ketika menghadapi badai dan angin kencang.
Setiap mantranya menimbulkan kerusakan parah pada prasasti tersebut, dan cahaya kemasan yang datang dari tanah tidak pernah berhasil diperbaiki sepenuhnya sebelum gelombang serangan berikutnya tiba. Penatua Julia akhirnya menghancurkan pasukan Bibrida. Katak raksasa beracun adalah lawan yang tangguh, namun pembangkit tenaga listrik menyerangnya dengan serangan yang bahkan tidak bisa dilihatnya. Bibrida lain di pasukan mencoba melindungi pemimpin mereka dari mantranya, tetapi upaya mereka sia-sia karena Penatua Julia selalu berhasil membuat tebasan angin melewati penghalang. Gaya pertarungan Elder Julia juga sempurna, dan dia meninggalkan celah dalam serangannya hanya ketika dia ingin memikat para Bibrida ke dalam jebakan. Keluarga kerajaan merasa terpaksa membuat tentara mundur pada suatu saat untuk menyelamatkan beberapa aset mereka yang paling berharga. Pendekatan pendeta Regina berbeda dari rekan-rekannya. Boneka-bonekanya tidak dapat menyebabkan kerusakan parah pada cambuk merah, tetapi dapat meninggalkan banyak luka pada strukturnya. Dia harus menciptakan sesuatu yang lebih besar untuk anggotanya, tapi dia memilih untuk memilih strategi yang berbeda. Keluarga Elbas memiliki sumber daya dan aset yang terbatas. Royals tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan organisasi ketiga tersebut ketika mereka bekerja sama. Namun, mereka mempunyai peluang untuk mempertahankan beberapa wilayah jika penjajah melakukan kesalahan selama serangan mereka. Mengakhiri pertempuran secepat mungkin biasanya bagus karena membatasi kemungkinan merugikan kerugian. Namun, kerajaan tidak memiliki banyak energi yang tersimpan, sehingga pengeluarannya akan bermanfaat bahkan untuk pertempuran di masa depan. Nyawa Penatua Regina tidak dalam bahaya melawan cambuk merah. Dia bisa bertarung perlahan dan memaksa para royal untuk memperbaiki pertahanan mereka berkali-kali untuk memaksimalkan konsumsi energi mereka. Skuli dan tanaman ajaib tampaknya menemui jalan buntu. Pembangkit tenaga listrik berhasil menghancurkan cabang-cabang dari waktu ke waktu, tetapi dia tidak pernah melukai batang pertahanan tersebut. Tanaman ajaib memiliki kondisi yang lebih buruk darinya. Mereka tidak bisa menangkapnya, dan kemampuan bawaannya membuatnya menjadi lawan yang merepotkan untuk dijebak dengan beberapa cabang. Hal terbaik yang bisa mereka lakukan adalah menghentikannya agar tidak maju. Namun, Fight dan Daniel segera datang membantunya, dan mereka mengabaikan strategi apapun saat bergabung dalam pertempuran. Kekuatan ketiga pembangkit tenaga listrik itu lebih dari cukup untuk membasmi tanaman ajaib itu. Pertarungan True Speed dan Elder Laura berakhir segera setelah para iblis bergabung dengan mereka. Pengaruh Dreaming Demon pada boneka menjadikan mereka sasaran empuk, dan kemampuan Flying Demon cukup efektif melawan senjata tertulis. June harus berjuang dalam pertarungannya. Dinding pertahanan tampaknya mampu menyerap setiap serangan yang mendarat di permukaannya, dan dapat mengubah energi tersebut menjadi sinar yang sedikit lebih kuat dari teknik aslinya. Pusaran air terus membanjiri serangannya, tapi itu hanya mendorong sirkuit sempurna miliknya untuk menghasilkan lebih banyak energi. Energi yang dilepaskan dalam pertarungannya begitu kuat sehingga wilayah di bawahnya hancur setiap kali energi itu bocor. Tombak June penuh retakan. Itu telah lama melampaui batas struktur senjata kuasi peringkat 6, dan tetap utuh hanya karena kualitasnya jauh melampaui benda bertulis biasa. Nuh membangunnya dengan mengetahui bahwa June akan menggunakannya, dan dia memperkuatnya dengan formasinya. Senjata yang telah melewati kedua ahli itu tidak dapat dipatahkan dengan mudah. June membersihkan mulutnya dengan ujung lengan bajunya. Dia meludahkan darah setelah bentrokan terakhir dengan tembok pertahanan. Sinar yang dilepaskannya benar-benar mengalahkan serangannya, dan hampir mencapai dirinya. Kulitnya pucat, tapi dia memancarkan energi lebih dari sebelumnya. Badai di sekelilingnya kini telah menutupi seluruh wilayah. Tetap saja, itu tidak meluas karena gelombang kejut yang dilepaskan dalam pertarungan para matriark menghancurkan energinya yang lebih tinggi ketika itu bergerak terlalu jauh. Niat bertarung June memenuhi badai dan membuatnya melepaskan petir yang tak terhitung jumlahnya ke tanah. Kehadirannya satu-satunya telah berhasil menimbulkan kehancuran di area yang luas, namun kekuatan sebesar itu pun tidak cukup untuk mengalahkan formasi yang melawannya. Ada batasan seberapa banyak yang bisa dia capai dengan kekuatan semata, tapi June tidak percaya bahwa individualitasnya bisa kalah melawan beberapa prasasti. Dia harus menang dalam pertarungan semacam itu. June tahu bahwa harus ada batasan berapa banyak energi yang dapat diserap pusaran air. Namun, dia belum menemukannya. Tembok pertahanan berhasil menangkis semua serangan sebelumnya. Tetap saja, dia punya rencana. Tombaknya tidak akan bertahan dari taktik itu, tapi sudah waktunya untuk mengganti senjatanya. Dia juga tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menggunakannya. June mengarahkan tombaknya ke tembok pertahanan, dan semua percikan mulai terbang ke arah sosoknya. Badai dengan cepat menghilang, dan sambaran petir hitam mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Aura yang kuat menyebar ke seluruh langit saat June memadatkan energi yang lebih tinggi itu. Dia melakukan hal yang sama pada percikan api baru yang dihasilkan oleh sirkuit sempurnanya setelah kalah di dinding sebelum membuat semuanya mengalir di dalam senjatanya. Lebih banyak retakan terbuka pada tombak emas itu, tapi June menelusuri garis di sekitar strukturnya saat energinya yang lebih tinggi mengalir di dalamnya.
Garis hitam terbentuk di sekitar senjata hidup dan menciptakan formasi yang menghentikan kehancurannya. Pangeran ketiga dan putri kedua mengungkapkan ekspresi terkejut saat melihat itu. Mereka adalah ahli prasasti dengan banyak pengalaman di berbagai bidang budidaya, namun mereka belum pernah melihat seseorang membuat formasi di peringkat ke-6 dengan gerakan sederhana. Formasi bahkan membutuhkan material tertentu, tapi dia tidak menggunakan apapun kecuali energinya yang lebih tinggi. Mereka tidak tahu dari mana June belajar membuat prasasti seperti itu, tapi tingkat keahliannya melebihi mereka. June terus memperkuat tombaknya sampai semua energinya yang lebih tinggi terkondensasi dalam strukturnya. Dia memutuskan untuk menyerang hanya ketika sirkuit sempurna miliknya menjadi kosong dan mulai menghasilkan lebih banyak bahan bakar. Ujung tombaknya hancur segera setelah June melepaskan gelombang energinya, dan sisa batangnya berakhir dalam kondisi yang sama ketika serangannya mencapai tembok pertahanan. Pusaran air aktif dan mulai menyerap energi yang terkandung dalam serangan June. Namun garis yang menutupi dinding mulai berkedip setelah beberapa saat. Ledakan kecil terjadi pada struktur yang tertulis. Beberapa garis di permukaannya menjadi tidak mampu menahan aliran tenaga tersebut dan meledak, melepaskan energi yang telah mereka kumpulkan dalam proses tersebut. Tren itu berlanjut hingga rune di bawah pusaran air mulai berkedip. June hanya memiliki sebagian kecil ujung tombak yang tersisa di tangannya, tapi dia tidak pernah menghentikan serangannya. Retakan menyebar dari rune, dan cahaya oranye keluar darinya. Lingkaran emas mencoba memperbaiki kerusakan itu, tetapi aliran energi June terlalu kuat untuk formasi itu. Tembok tersebut mencoba melepaskan sebagian energi tersebut dengan meluncurkan sinar yang dapat melawan serangan June, namun upaya tersebut gagal bahkan sebelum dimulai. Rune itu tidak bisa menstabilkan dirinya sendiri di bawah serangan pada level itu. Retakan tersebut akhirnya menyebar hingga kestabilan dinding runtuh, dan seluruh struktur meledak, melepaskan sambaran petir tebal yang melahirkan badai dimanapun mereka mendarat. Pertempuran akhir bulan Juni adalah kekalahan terakhir yang ingin disaksikan oleh pangeran ketiga dan putri kedua pada hari itu. Mereka menonaktifkan formasi penyembuhan dengan gelombang akhir, dan mereka menghilang dari medan perang sebelum ada yang berpikir untuk mengejar mereka. Para penjajah belum menyadarinya, namun mereka telah menduduki seluruh pantai barat dan wilayah sekitarnya. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1204 Penyelesaian. Invasi berlanjut selama beberapa saat bahkan setelah pangeran ketiga dan putri kedua mundur. Masih ada wilayah yang aktif di wilayah yang terlibat dalam serangan tersebut, namun pembangkit tenaga listrik tidak membutuhkan waktu lama untuk mengalahkan mereka. Tanpa cahaya penyembuhan, formasi itu tidak lagi mengancam seperti sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik dapat mengalahkan mereka secara perlahan dan berkumpul kapanpun mereka menembak. Keluarga kerajaan juga telah menarik kembali semua aset berharga, yang semakin memudahkan para penjajah. Mereka telah mendapatkan keuntungan dalam pertempuran itu, jadi pertarungan hanya bisa menghasilkan satu hasil. Para penjajah menduduki pantai barat dan daerah sekitarnya selama serangan pertama mereka. Bahkan belum satu hari pun berlalu sejak mereka meninggalkan dimensi terpisah, namun mereka sudah mendapatkan kembali pijakan di benua baru. Tentu saja, mereka tidak dapat langsung membangun kembali tempat tinggal dan bangunan serupa. Para penyerbu harus mengurus semua prasasti yang tersembunyi di dalam medan dan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh area. 500 tahun bukanlah waktu yang lama bagi para penggarap heroik, tapi itu cukup untuk memasang jebakan dan perlindungan serupa di seluruh benua baru. Beruntung bagi para penjajah, HIV memiliki aset yang mampu mengidentifikasi sebagian besar prasasti. Hanya formasi ilahi yang bisa lolos dari penampilan. Nuh mengirim 37 dan pembangkit tenaga listrik HIV lainnya untuk menjelajahi seluruh wilayah yang ditaklukkan dalam serangan itu. Dia melarang menginjakan kaki di benua baru sampai bawahannya menyelesaikan analisis tersebut. Tentara hanya bisa melayang di atas laut sambil menunggu pembangkit listrik menyelesaikan pemeriksaan. Para ahli dalam peringkat heroik membantu para pembudidaya manusia, dan mereka semua gemetar ketakutan melihat pemandangan yang memenuhi mata mereka. Aset-aset tersebut sangat ingin mencapai tanah tersebut, namun mereka menghormati perintah Nuh. Menunggu beberapa minggu tidaklah sulit setelah 500 tahun dihabiskan di dimensi terpisah yang tandus. Tangan kiri Tuhan dan Penatua Agung Diana menggunakan waktu itu untuk bernegosiasi dengan Nuh. Mereka tahu betapa dia benci menangani masalah politik, tapi mereka perlu memutuskan beberapa hal sebelum organisasi mereka mulai menetap di wilayah tersebut. Kekaisaran Sandal harus mendapatkan wilayah sebanyak dewan, bantah tangan kiri Tuhan. Kami bahkan mungkin membagi garis pantai menjadi 3 bagian yang sama besar. Saya tidak setuju, kata Penatua Agung Diana. Kekaisaran tidak memiliki aset untuk mempertahankan begitu banyak wilayah. Akan sia-sia jika menyerahkan tanah ini di tanganmu. Kami tidak bisa berkembang jika kamu terus memberi kami sisa-sisa keluh tangan kiri Tuhan. Kekaisaran adalah organisasi terlemah hanya karena seluruh dunia terus menindas kita sejak kepergian Yang Maha Kuasa.
Tangan kiri Tuhan menyebut sandal untuk mengingatkan para pemimpin bahwa patriarknya masih berada di tanah abadi. Dewa Kekaisaran akan kembali suatu hari nanti, dan dia ingin memastikan bahwa mereka tidak melupakan hal itu. Itulah yang telah dilakukan Kekaisaran selama ribuan tahun. Jawab Penatua Agung Diana. Dewan tidak melupakan perjuangan selama berabad-abad di benua lama. Ini hanyalah balasan atas tahun-tahun itu. Nuh tetap diam sementara kedua ibu pemimpin berdiskusi di sebelahnya. Keduanya ingin dia memihak, tapi dia tidak peduli dengan argumen mereka. Selain itu, diskusi itu membuatnya bosan. Dia hanya ingin invasi itu berakhir sehingga dia bisa mulai mencari sesuatu untuk dilakukan hingga dia mencapai peringkat ke-7. Kami akan membagi wilayah yang ditaklukkan secara merata, kata Nuh, dan kata-katanya membuat tangan kiri Tuhan tersenyum. Namun, kalimat berikut membuat ekspresinya membeku. Nuh kedinginan ketika dia berbalik ke arah ibu pemimpin untuk terus berbicara. Namun, saya sarankan Anda mengambil apa yang bisa Anda pertahankan. Kami tidak ingin menciptakan ketegangan di antara organisasi kami secepat ini, bukan? Para matriark memahami arti di balik kata-kata Nuh. Dan tangan kiri Tuhan tidak bisa tidak mengutuk dalam benaknya ketika dia mendengarnya. Kekaisaran hanya memiliki 2 pembangkit tenaga listrik di jajarannya. Kekuatan sebesar itu tidak sebanding dengan banyaknya aset aliansi. Tidak ada yang bisa menghentikan Hif dan Dewan untuk menyerang Kekaisaran Sandal begitu mereka menetap di benua baru. Tangan kiri Tuhan hanya bisa memutuskan untuk bersikap rendah hati dalam situasi seperti itu dan mengincar sejumlah wilayah yang lebih sedikit. Penatua Agung Diana melakukan hal yang sama. The Hif lebih kuat dari Dewan, dan matriark ingin menyampaikan bahwa dia menerima kepemimpinan Nuh dalam aliansi. Dunia akan tetap melihatnya dan Noah pada level yang sama, tetapi mereka akan tahu siapa yang bertanggung jawab atas aliansi tersebut. Perilaku Penatua Agung Diana mengejutkan Nuh. Dia bertanya-tanya bagaimana monster tua seperti itu bisa menerima pemimpin baru dengan begitu mudah, tapi dia menduga dia lebih pintar dari kebanyakan pembangkit tenaga listrik. Peristiwa di abad-abad yang lalu telah membuktikan keunggulan Hif, dan Penatua Agung Diana tidak mau berjuang untuk menolak pernyataan itu. Dia telah menerima status barunya dan sudah memikirkan manfaatnya bagi dirinya. Noah merasa sedikit kecewa dengan hasil itu. Penatua Agung Diana adalah satu-satunya eksistensi di dunia yang dapat menghadapinya dalam pertempuran. Pangeran kedua mungkin masih ada, tetapi Nuh tidak pernah menganggapnya setara. Tanpa lawan, Noah hanya bisa melanjutkan latihannya sendiri. Satu-satunya ide petualangan yang muncul di benaknya adalah eksplorasi inti dunia lain, tapi dia bahkan tidak tahu apakah Raja Elbas telah membiarkan portal dimensional terbuka. Jangan bilang padaku bahwa aku harus tetap mengasingkan diri sampai aku mencapai tingkatan dewa, pikir Noah sebelum menekan kekhawatirannya. Dia tidak ragu bahwa dia akan mencapai negeri abadi, tapi dia tidak tahu betapa membosankannya perjalanan menuju alam yang lebih tinggi. Kelompok pembangkit tenaga listrik dan 37 menghabiskan beberapa minggu untuk memeriksa setiap inci wilayah yang terlibat dalam invasi. Mereka menemukan beberapa jebakan dan beberapa prasasti yang selamat dari pertempuran tersebut, tetapi mereka langsung menanganinya. Para penggarap dari dimensi akhirnya bisa mulai menetap di benua baru pada saat itu. Nuh menyetujui masalah tersebut, dan tentara membagi diri saat aset mengikuti pemimpinnya masing-masing menuju wilayah yang ditunjuk. Noah melakukan hal yang sama dengan Hif, tetapi dia membatasi dirinya untuk memberikan peran kepada petinggi sebelum memilih wilayah yang dapat digunakan sebagai area pelatihan sementara. Pada akhirnya, dia menetap di daerah yang dulunya merupakan dataran biru. Raja Elbas telah mengubahnya menjadi padang rumput hijau setelah dia membakarnya, dan Nuh tidak dapat menemukan yang lebih baik dalam hal kepadatan nafas dan kekokohan tanah. Ketiga organisasi tersebut terdiam pada saat itu. Semua petinggi dan ahli prasasti mulai memperkuat perbatasan mereka dan membangun struktur yang dapat menampung bawahan mereka. Ada banyak hal yang harus dibangun dan bahkan lebih banyak lagi yang harus ditata ulang. Namun mereka mengabaikan proyek-proyek yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk fokus pada penciptaan pertahanan yang dapat menghancurkan beberapa serangan. Para ahli tahu bahwa invasi mereka tidak akan berhenti di situ. Tidak ada gunanya menciptakan pertahanan yang kuat di wilayah yang akan segera kehilangan statusnya sebagai tepi wilayah kekuasaannya. Lebih baik memfokuskan segalanya untuk menstabilkan situasi mereka sehingga mereka dapat melanjutkan invasi tanpa mengorbankan rumah baru mereka. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1205 Boneka. Invasi berlanjut beberapa bulan setelah organisasi ketiga menetap di rumah baru mereka. Mereka hanya membangun sedikit tempat tinggal dan menciptakan banyak perlindungan sebelum menjelajahi wilayah yang lebih pedalaman. Keluarga Elbas menunjukkan bahwa mereka masih memiliki banyak pertahanan yang layak untuk terkenal. Keluarga kerajaan mengungkapkan sebagian besar persenjataan mereka dalam pertempuran setelah invasi pertama. Raja Elbas telah menciptakan banyak pertahanan selama 500 tahun pemerintahannya yang tidak terganggu. Jumlah sumber daya yang tersedia di dunia telah berkurang setelah mencairnya benua baru yang tidak disengaja.
Namun, dia berhasil mengumpulkan beberapa perlindungan yang membuat para penjajah kesulitan. Item yang tertulis di tingkat menengah tidak menjadi masalah bagi pembangkit tenaga listrik dari 3 organisasi. Namun, Pangeran ketiga dan Putri kedua menggunakannya secara bersamaan dengan formasi pertempuran yang dilakukan oleh aset mereka yang lebih lemah. Selain itu, mereka bahkan mengungkapkan senjata bertulis peringkat 6 di tingkat atas. Para penjajah bahkan tidak mencapai pusat benua baru ketika 5 boneka besar muncul dari wilayah tersebut dan mulai menghadapi para penjajah. Titan berlengan 8, ular raksasa, Hydra berkepala 9, Phoenix, dan anjing berkepala 3 muncul di garis pertahanan kedua keluarga Elbas. Boneka-boneka tersebut melambangkan mantra ikonik para pangeran dan putri. Api emas keluar dari tubuh merah mereka, dan mereka mengkonsumsi darah para royal untuk bekerja. Kelima boneka tersebut mengekspresikan kekuatan yang hanya bisa dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik panggung yang solid. Namun itu tidak berarti bahwa mereka tidak dapat dikalahkan. Senjata-senjata itu masih tertulis, dan para penyerbu dapat menemukan tindakan balasan atas kehebatan mereka. Kemunculan boneka-boneka tersebut memperlambat invasi. Pasukan dari organisasi ketiga harus mempelajari senjata tersebut sebelum mendekatinya. Mereka tidak bisa begitu saja menyerang pertahanan yang lebih kuat dari mereka. Nuh menepati janjinya dan menjauhi medan perang selama 1 tahun penuh. Tidak peduli bawahannya menderita kekalahan. Proses itu diperlukan untuk pertumbuhan mereka. Bahkan para penggarap heroik yang lebih lemah pun ikut bergabung dalam pertempuran pada periode itu. Pertempuran besar terjadi di udara setiap kali penjajah mencoba taktik baru melawan boneka. Pada tahun itu, para penyerbu memusatkan upaya mereka pada anjing berkepala 3 karena tampaknya itu adalah boneka terlemah. Itu memiliki tingkat kekuatan yang sama dengan item tingkat atas lainnya, tetapi serangannya sedikit lebih mudah untuk diprediksi dan dihindari. Meski begitu, anjing berkepala 3 berhasil mengalahkan lawannya meski mereka mencoba memanfaatkan kelemahannya. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, bahkan jika organisasi ketiga bekerja sama untuk mengalahkannya. Para penjajah tidak kehilangan semangat mereka karena kekalahan tersebut. Perang antar aset heroik bisa berlangsung selama beberapa dekade, dan mereka hanya perlu mengalahkan boneka tersebut 1 kali untuk anggotanya. Keluarga kerajaan bahkan menghindari penggunaan cahaya penyembuhan selama pertempuran terakhir. Tampaknya cadangan energi mereka sudah mencapai kondisi kritis pada tahun itu, sehingga mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan intrinsik pertahanan mereka. Ada alasan lain di balik niat bertempur keras para penjajah. Mereka hanya mengandalkan tangan kiri Tuhan dan Penatua Agung Diana selama tahun itu ketika menghadapi lawan yang tidak dapat mereka hadapi. Namun, kultivator terkuat dalam sejarah akhirnya bisa melangkah ke medan perang setelah 1 tahun berlalu. Para matriark tidak perlu lagi menjadi kekuatan ofensif utama dalam serangan mereka. Nuh bisa bergabung dengan mereka. Kemunculan boneka-boneka tersebut telah menyulut niat bertarung Nuh sejak ia akhirnya menemukan lawan yang layak. Mau tak mau dia menganggapnya sebagai hadiah yang tersisa untuk menghilangkan kebosanannya. 1 tahun setelah ketiga organisasi meninggalkan dimensi terpisah, Noah berangkat dari area pelatihannya dan terbang menuju wilayah yang menampilkan boneka api. Daerah itu tidak lebih dari lingkungan berbatu yang hancur sebelum pertempuran melawan Raja Elbas, tapi sekarang daerah tersebut memiliki pegunungan tinggi yang menunjukkan sedikit jejak vegetasi. Serangan penjajah sebelumnya telah menghancurkan sebagian besar fauna di sana, namun beberapa makhluk hidup masih bertahan di beberapa zona yang dilindungi. Tampaknya bahkan keluarga Elbas ingin melestarikan sebagian kehidupan di benua baru. Kedatangan Nuh di medan perang merupakan sinyal yang membangunkan pasukan yang lebih lemah dari ketiga organisasi tersebut. Mereka telah mencatat perjalanan waktu selama serangan di masa lalu, jadi mereka telah mempersiapkan diri untuk saat ketika dia akan bergabung dalam pertempuran. Iblis, matriark, dan pusat kekuatan lainnya naik ke langit dan mencapai Nuh, yang terus terbang menuju wilayah tengah. Tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun ketika semakin banyak pasukan berkumpul di belakang mereka. Penggarap peringkat 4 dan 5 dari 3 organisasi biasanya akan melawan ahli keluarga Elbas di area yang jauh dari keberadaan peringkat ke-6. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berniat bergabung ke medan perang pada hari itu. Mereka semua ingin menyaksikan kehebatan Nuh. Tak satu pun dari mereka ingin melewatkan adegan itu. Noah juga merasa bersemangat. Dia telah mempelajari laporan mengenai boneka-boneka itu, dan dia telah mengamati pertarungan para pembangkit tenaga listrik lainnya. Para penyerbu tidak bisa mengumpulkan banyak detail tentang kemampuan anjing berkepala 3 karena mereka hanya menghadapinya 4 kali. Tapi itu cukup untuk mengidentifikasi serangan paling mengancamnya. Nyala api boneka itu sangat mengganggu. Mereka memiliki kekuatan puncak tingkat menengah karena prasasti di sekitar makhluk itu meningkatkan tingkat budidaya royals. Namun, kualitas yang paling menyusahkan adalah tubuhnya yang sangat kuat. Raja Elbas telah menciptakan boneka tersebut dengan menggunakan beberapa bahan terbaik di tanah fana tersebut. Logam merah yang membentuk tubuhnya dapat menyerap sebagian besar dampak dan hampir kebal terhadap segala bentuk api.
Terlebih lagi, api emas yang melintasi permukaannya memperbaiki penyok yang berhasil ditimbulkan oleh para matriark. Boneka-boneka itu adalah penjaga yang sempurna. Dan level mereka membuat mereka menjadi ancaman bagi lawan karena ketiga organisasi tersebut tidak memiliki pembangkit tenaga listrik panggung yang kuat. Kekuatan anjing tidak cukup untuk menakuti Nuh. Para matriark telah memastikan bahwa pembangkit tenaga listrik tahap cair dapat melukai boneka-bonekanya. Jadi mereka hanya perlu menimbulkan kerusakan yang cukup dalam satu serangan untuk mengalahkannya. Getaran memenuhi wilayah tengah ketika Nuh mencapai targetnya. Seekor anjing besar berkepala 3 keluar dari barisan pegunungan di tanah tepat di depannya, dan gelombang api emas memenuhi langit segera setelah muncul. Kepala boneka itu memuntahkan lebih banyak api saat makhluk itu meraung ke arah Nuh. Namun, mereka tidak menyerang namun tetap berada di dalam perbatasan wilayahnya. Nuh tahu bahwa segala upaya untuk membawa boneka itu keluar wilayahnya telah gagal. Kerajaan telah memprogramnya sehingga hanya akan menyerang siapapun yang mencoba menyerang wilayahnya. Itulah pertahanan sebenarnya dari keluarga Elbas. Mereka berada pada level yang berbeda dari formasi di pantai barat. Noah tidak perlu meninjau kembali strateginya dengan para matriark. Mereka bertiga akan menjadi satu-satunya yang mendekati anjing, sementara kelompok kekuatan lemah lainnya hanya akan memberikan dukungan jangka panjang dengan kemampuan mereka. Hanya para pemimpin organisasi yang mampu menahan gelombang kejut yang dikeluarkan oleh boneka-boneka tersebut. Namun, tepat sebelum Noah dapat menyerang ke depan dan memicu serangan boneka itu, sebuah tanda emas muncul di sampingnya, dan bola api besar berteleportasi di tempat itu. Bola api itu meledak dan menelan seluruh area dalam gelombang api emas. Para pembangkit tenaga listrik bisa mundur untuk melarikan diri dari api karena mereka tidak dekat dengan Nuh. Tetapi para ibu pemimpin harus mengaktifkan mantra pertahanan untuk melindungi diri mereka sendiri. Kekuatan api mengejutkan para matriark karena mantra pertahanan mereka terbakar akibat serangan mereka. Dua pembangkit tenaga listrik tahap cair harus bergantung pada jimat untuk menghentikan api sepenuhnya dan melarikan diri dari jangkauannya. Sosok Nuh terlihat di antara kobaran api bahkan sebelum bawahannya mulai mengkhawatirkan kesejahteraannya. Jubahnya masih utuh, dan tidak ada luka bakar yang muncul di tubuhnya setelah serangan mendadak itu. Para pembangkit tenaga listrik berbalik ke arahnya ketika mereka melihatnya tersenyum lebar. Dia tampak senang karena seseorang mencoba membunuhnya dengan serangan diam-diam. "Kamu memang hidup," teriak Noah setelah semua apinya padam. Matanya menatap ke suatu tempat yang jauh di langit di mana sosok bermahkota telah terlihat. Kelahiran pedang iblis bab 1206 bintang. Noah tidak meremehkan identitas penyerangnya. Hanya ada satu eksistensi yang dapat menggunakan kekuatan tersebut dan bukan bagian dari organisasi di bawahnya. Sosok yang muncul di kegelapan mengenakan mahkota emas kecil. Dia tidak menunjukkan senyumannya yang biasa kepada para penjajah, tapi kristal merah di tengah dahi mengumumkan identitasnya kepada dunia. Dia menjadi lebih kuat, pikir Noah sambil memeriksa pangeran kedua. Kerajaan berada di puncak panggung cair, dan api emas mengelilingi sosoknya. Dia mewarisi api ayahnya, tapi hanya ada nafas di kainnya. Dia tidak menggunakan energi yang lebih tinggi, tetapi tingkat kejutannya mengejutkan. Noah tidak tumbuh secepat dia bisa karena keterbatasan dimensi terpisah. Tapi tingkat peningkatannya bahkan melebihi monster. Tak seorang pun di tempat kejadian percaya bahwa pangeran kedua telah mencapai tingkat kekuatan itu karena usaha atau bakatnya. Bagaimanapun juga, para tokoh dikdaya telah kehilangan jejaknya di dalam kenyataan yang terpisah. Masih ada beberapa undang-undang mentah di lingkungan itu. Pangeran kedua tidak berbicara, tetapi Nuh tidak menunggunya berbicara. Dia terbang lebih tinggi di langit untuk menghindari memasuki jangkauan anjing berkepala 3 saat dia mendekati kerajaan. Nuh tidak menunjukkan rasa takut saat dia terbang menuju pangeran kedua. Keduanya terlalu jauh dari benua baru untuk memicu pembentukan apapun, sehingga mereka dapat berbicara atau bertarung secara bebas. Tidak ada lagi bola api? Noah bertanya kapan dia mencapai pangeran kedua. Kerajaan memasang ekspresi tegas saat dia memeriksa Nuh. Tingkat pemikirannya sekarang berada di atas Nuh, tetapi dia masih merasakan keraguan di dalam pikirannya. Pangeran kedua tidak bisa menjelaskan alasan di balik perasaan itu. Namun, meremehkannya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa mengalahkan Noah pada levelnya saat ini. Tidak ada lagi senyuman, Noah bertanya sambil mengungkapkan senyuman dinginnya yang biasa. "Kamu sangat ceroboh datang ke sini," kata pangeran kedua. "Kami mungkin jauh di atas daratan, tapi ini masih wilayah kekuasaanku." Noah menghela nafas ketika mendengar jawaban itu. Dia tidak tahu apakah kerajaan ingin bertarung, tapi pasti ada alasan di balik serangan mendadaknya. "Aku tidak pandai melakukan foreplay," kata Noah saat senyumannya menghilang dan pedang iblis terbang di telapak tangannya. "Apakah kita mencoba untuk membunuh satu sama lain? Apakah kita berbicara? Bagaimanapun juga, aku baik-baik saja karena ayahmu telah meninggalkan beberapa lawan untukku sebelum pergi." Pangeran kedua terus menatap Nuh saat dia menganalisis perilakunya.
Dia mencoba melihat beberapa kekurangan yang dapat mengungkapkan kesombongan atau kekhawatirannya, tetapi Noah tampak sangat santai dalam situasi itu. Nuh tidak merasa takut. Nalurinya memberitahunya bahwa pangeran kedua berbahaya, tetapi dia pernah berada di hadapan dewa. Seorang kultivator pada tahap yang sama tidak dapat memicu naluri bertahan hidupnya. Apa yang perlu dibicarakan? Pangeran kedua bertanya. Ayo pergi. Aku tidak ingin mengambil risiko membawa lebih banyak kehancuran ke benua baru. Noah mengangkat bahunya, tapi dia mengikuti pangeran kedua ketika dia berbalik untuk pergi. Keduanya meninggalkan langit di atas benua baru untuk mencapai suatu wilayah di tengah laut. Sudah menjadi kebiasaan jika para pemimpin organisasi terkuat di dunia membiarkan bawahannya mengambil keputusan, pangeran kedua mulai berbicara. Tetap saja, Noah menyela dialognya dengan menebas ke tempatnya. Garis hitam memotong tubuh pangeran kedua secara diagonal, dan kedua bagian tubuhnya mulai terpisah. Namun, keduanya berubah menjadi api yang menyatukan kembali diri mereka untuk mereformasi sosok kerajaan. Aku tahu kamu tidak peduli dengan ini, komentar pangeran kedua, tapi Noah menebas lagi. Pertempuran telah dimulai. Nuh tidak bisa berkata-kata lagi untuk lawannya pada saat itu, dan wajahnya hanya menunjukkan rasa dingin. Tebasan kedua Noah membelah kerajaan menjadi dua lagi, tapi dia tidak mengeluarkan darah. Api emas keluar dari tepi potongannya, dan kedua bagiannya menempel kembali dalam beberapa detik. Kamu bahkan tidak repot-repot memeriksa apakah tempat ini memiliki jebakan, kata pangeran kedua, dan 4 pilar logam menjulang dari laut. Pilar-pilar itu mengelilingi kedua pembudidaya, dan cahaya keemasan muncul dari permukaannya. Lingkaran cahaya mereka hendak mencapai Noah, tapi dia menutup matanya dan meletakkan dahinya pada pedang iblis saat dia fokus pada benda-benda itu. Lingkaran cahaya itu tiba-tiba berhenti mengembang, dan potongan panjang muncul di permukaan pilar. Ekspresi pangeran kedua menjadi lebih parah ketika dia melihat benda-benda bertulis itu hancur setelah menahan serangan Nuh. Pangeran kedua tidak merasakan serangan Nuh. Seolah-olah pilar-pilar itu runtuh karena ketajamannya. Nuh tidak membuang waktu dan kembali melancarkan tebasan ke arah pangeran kedua segera setelah pilarnya runtuh. Royal tampak kebal terhadap serangannya, dan dia selalu menyambungkan kembali bagian-bagiannya yang terputus melalui api yang keluar dari luka-lukanya. Pangeran kedua tampaknya tidak terpengaruh oleh serangan itu, tapi sepertinya dia tidak menyukai tindakan Nuh. Dia menjentikkan jarinya, dan tanda emas keluar dari kulitnya sebelum menghilang di udara. Nuh tidak merasakan apapun, tetapi tanda emas tiba-tiba muncul kembali di sampingnya dan bola api berteleportasi di tempat itu. Sebuah ledakan bergema di area tersebut, dan gelombang api memenuhi bagian langit tersebut. Pangeran kedua tidak menghentikan serangannya di sana. Lebih banyak rune muncul di dekat posisi Noah, dan berbagai serangan menggantikannya setelah lingkaran cahayanya meredup. Bola api, tombak, dan kepala ular menghantam Nuh saat semakin banyak api emas menyebar di langit. Pangeran kedua melepaskan serangkaian mantra yang membuka celah besar yang terhubung dengan kehampaan. Noah merasa ada yang tidak beres. Dia tidak pernah merasa perlu untuk menghindari atau bereaksi terhadap serangan itu karena nalurinya tidak merasakan bahaya apapun yang datang dari serangan itu. Kulit kokohnya lebih dari cukup untuk menahan pukulan itu, dan auranya bahkan bisa melemahkannya sebelum mendarat di tubuhnya. Kenapa dia begitu lemah? Nuh mempertanyakan dirinya sendiri. Pangeran kedua berada di puncak tahap cair. Individualitasnya secara teori hanya beberapa langkah di hadapan hukum, namun kekuatan yang dia ungkapkan bahkan tidak mendekati level itu. Hal ini mengejutkan Nuh, namun hanya memberikan satu penjelasan. Pangeran kedua menahan diri. Tidak ada pembangkit tenaga listrik yang dapat mencapai tingkat tersebut tanpa melalui pertumbuhan pribadi yang dibutuhkan oleh individualitas mereka. Noah tidak tahu kenapa pangeran kedua tidak menunjukkan kekuatan aslinya, tapi dia punya cara untuk menemukan jawabannya. Noah menginjak udara, dan sosoknya menghilang. Bahkan pangeran kedua kehilangan jejaknya, tetapi sebuah bayangan tiba-tiba muncul di depannya. Pangeran kedua hampir tidak punya waktu untuk memahami apa yang dituduhkan padanya. Dia hanya melihat bentuk pedang sebelum rasa sakit menyebar dari tengah dadanya. Noah muncul kembali di belakangnya dan menebas lagi. Serangan sebelumnya telah menciptakan celah yang menyebabkan kekosongan tepat di tengah-tengah tubuhnya, tapi dia ingin segera mengakhiri pertarungan. Retakan kedua memotong bagian atas tubuh kerajaan secara diagonal. Api yang keluar dari tepian yang terputus mengalir ke dalam kehampaan dan menghilang dari bidang itu. Noah tidak tahu cara kerja mantra pertahanan itu, tapi dia bisa membuka retakan di langit dengan mudah pada levelnya. Jika pangeran kedua tidak mau mengungkapkan kartunya, dia akan memberinya makan sampai habis. Pangeran kedua menoleh sebelum seluruh sosoknya menjadi tidak stabil. Noah merasakan sensasi berbahaya pada saat itu, tapi dia juga mengerti bahwa sudah terlambat untuk menghindari serangan yang datang. Kerajaan meledakkan dirinya sendiri, dan badai api emas memenuhi sebagian besar langit. Seolah-olah sebuah bintang muncul di atas laut dan menghancurkan segala sesuatu dalam jangkauannya.
Kelahiran Pedang Iblis bab 1207 Salinan. Tautan api emas mencekik Nuh. Retakan terbuka di langit saat kekuatan destruktif dari api pangeran kedua menyebar di area tersebut. Bintang emas itu mengembang, dan air muncul dari permukaannya yang tidak stabil. Namun, sebuah celah segera terbuka di tengahnya dan membagi bola api itu menjadi dua bagian. Sekarang keluar dari celah tersebut dan melayang di luar jangkauan bintang. Ketajaman yang terpancar dari kesadarannya telah api, namun banyak di antaranya yang hinggap di kulitnya. Meski begitu, dia tidak mengalami cedera berarti. Kalau begitu, dia bisa menyakitiku, pikir Noah sambil menatap bekas luka bakar di lengan kanannya. Nyala api berhasil membakar sebagian kecil kulitnya, namun dia telah bertindak sebelum kerusakannya menyebar. Noah tidak menurunkan kewaspadaannya. Aura pangeran kedua masih tertinggal di kawasan tersebut, namun bahkan kesadaran superiornya tidak dapat menentukan lokasinya. Apakah dia memiliki tubuh asli? Nuh bertanya-tanya ketika kesadarannya meluas untuk mencari kerajaan. Dia telah mengurung pangeran kedua berkali-kali, namun dia tidak pernah berhasil membunuhnya. Selalu kerajaan menggunakan tubuh palsu dan klon yang tidak menunjukkan perbedaan apapun dari tubuh sebenarnya. Misteri membungkus pangeran kedua. Dia berbeda dari keturunan utama lainnya. Nuh tidak pernah berhasil memahaminya, tetapi dia tidak pernah repot-repot melakukannya karena dia selalu lebih kuat darinya. Namun, situasinya berbeda sekarang. Tingkat budidaya pangeran kedua lebih unggul dibandingkan Nuh dan Penatua Agung Diana. Nuh tidak yakin dengan kecakapan bertarungnya yang sebenarnya, tetapi dia tahu bahwa dia harus menjaganya untuk menghilangkan hambatan terakhir kebohongan. Nuh menunggu pangeran kedua muncul kembali, dan matanya menajam saat dia melihat bintang emas itu mulai berubah. Kesadarannya merasakan berbagai kehadiran muncul di sekelilingnya, namun semuanya membawa aura ikonik kerajaan. Setelah api menyelesaikan transformasinya, Nuh melihat 5 pangeran kedua yang identik. Mereka semua menampilkan tingkat pukulan di puncak tahap cair, dan Nuh tidak dapat merasakan perbedaan apapun saat dia memeriksanya. Seolah-olah Royal telah mengkloning dirinya sendiri tepat di depannya. Naluri Nuh bahkan mulai mengirimkan pesan peringatan ke pikirannya. Teknik ini sepertinya bukan tipuan atau ilusi. Bisakah dia melipat gandakan dirinya sendiri? Nuh bertanya-tanya. Dia harus mengakui bahwa dia tidak menyangka pangeran kedua memiliki teknik aneh seperti itu. Dia tahu bahwa adalah mungkin untuk melakukan prestasi yang menantang akal sehat melalui nafas, tetapi mereplikasi pembangkit tenaga listrik membutuhkan energi yang sangat besar. Teknik penyalinan memiliki masalah yang sama. Bahkan dengan seluruh cadangan energinya, Hiv tidak berhasil menciptakan pasukan makhluk peringkat 6 melawan Raja Elbas. Namun, sekarang ada 5 pangeran kedua di depan Nuh, dan kerajaan tidak bergantung pada sumber energi eksternal untuk melakukan hal itu. Noah bahkan tidak merasakan gelombang kekuatan saat itu terjadi. Kamu sebenarnya apa? Nuh bertanya. Dia tidak pernah berbicara begitu pertempuran dimulai, tapi pangeran kedua terlalu aneh. Noah tidak bisa menahan rasa penasarannya saat memandangnya. Apa kata yang tepat? Jawab kelima salinan pangeran kedua bersamaan. Aku adalah salah satu mahakarya ahli prasasti terbaik di negeri fana ini. Kamu mungkin telah menciptakan senjata hidup, namun ayahku telah melampauimu bahkan dalam bidang itu. Begitu, pikir Noah saat asap hitam mulai keluar dari kulitnya. Dia adalah manusia yang tertulis. Awan asap korosif segera memenuhi area tersebut. Aktivasi bentuk iblis langsung menutupi langit dan menelan kelima pangeran kedua. Lingkaran emas keluar dari 5 royals dan menangkis sifat korosif dari asap Nuh. Bahkan setitik pun gasnya berhasil mendarat di 5 pembangkit tenaga listrik. Noah tidak bisa bermain-main lagi di depan kehebatan seperti itu. Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa pangeran kedua tidak berada pada levelnya, tetapi dia tidak bisa meremehkan 5 dari mereka. Meski begitu, dia belum mau membeberkan semua kemampuannya. Pangeran kedua mungkin menyembunyikan teknik yang lebih rumit, dan Nuh tidak ingin menunjukkan kekuatannya sepenuhnya sampai dia yakin bahwa kerajaan benar-benar ada di sana. 5 pangeran kedua mengangkat tangan mereka untuk meluncurkan gelombang api emas yang membakar asap korosif Nuh. Awan hitam menghilang dalam beberapa saat, tapi bayangan muncul di samping salah satu salinan sebelum jejak gas terakhir menghilang. Salinannya meledak menjadi badai api yang melahirkan bintang lain. Nyala api melahap 4 bangsawan lainnya, tetapi api itu tidak berhasil mencapai Nuh karena dia mulai mundur segera setelah naik menyerang. Pterodaktil keluar dari bintang emas dan terbang kembali ke dalam cincin Nuh sambil mengangkat pedang iblis di atas kepalanya. Materi gelap mengalir keluar dari dadanya dan memasuki pedangnya saat dia mempersiapkan salah satu tebasan ikoniknya. Pedang Nuh turun, dan kegelapan memenuhi langit. Materi gelap menelan bintang emas dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Hanya para penggarap yang menatap pertempuran dari jauh yang dapat melihat serangan itu dalam bentuk aslinya. Sebuah pedang raksasa muncul setelah tebasan Nuh, dan teknik tersebut telah meluncurkan badai materi gelap. Seluruh area menjadi bagian dari dunia gelap Nuh, yang meningkatkan ketajaman yang dibawa oleh tebasan tersebut.
Struktur langit berhasil tetap utuh hanya karena materi gelap mengandung kekuatan penghancur yang diluncurkan selama serangan tersebut. Nuh tahu bahwa pangeran kedua selamat dari serangan itu. Tidak ada yang bisa lepas dari visinya di dalam dunia gelap. Dia telah melihat tebasan itu menghancurkan salinannya dan mencegah api emas meledak keluar. Teknik tersebut telah menghilangkan setiap jejak kerajaan, tapi Noah masih bisa merasakan auranya tertinggal di sekitarnya. Seolah-olah dia ada meski dia tidak memiliki tubuh. Apakah dia punya inti di suatu tempat? Nuh bertanya-tanya. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa dia temukan untuk mendefinisikan kekuatan aneh pangeran kedua. Kamu menjadi lebih kuat, suara pangeran kedua bergema di dunia gelap. Tidak mengherankan bagiku kalau ayahku mengakui kekuatanmu. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengakhiri keberadaanku. Kamu mau mati? Noah bertanya sambil menyiapkan senjatanya untuk ditebas. Dia akan menyerang segera setelah pangeran kedua mendapatkan kembali bentuk fisiknya. Sejak awal aku belum pernah hidup, lanjut pangeran kedua, dan sesuatu mulai bergerak tepat di luar dunia gelap. Apakah keberadaanku layak mendapatkan kekuatan ini? Bisakah orang sepertiku maju melalui perjalanan kultivasi? Bisakah aku menjadi dewa? Aku tidak tahu. Beberapa kecupan api emas muncul di sekitar tepi dunia gelap. Mereka berkembang hingga pasukan salinan pangeran kedua terbentuk di langit. Naluri Noah memperingatkannya tentang bahaya yang akan menimpanya, tapi dia tidak bergerak. Dunia gelap adalah metode pertahanan dan serangan terkuatnya. Terbang keluar dari situ hanya akan mengekspos dirinya. Tunjukkan padaku, salinan pangeran kedua berbicara pada saat yang sama ketika mereka mengarahkan telapak tangan mereka ke dunia gelap. Tunjukkan padaku ambisi yang bahkan membuat ayahku mengakuimu. Setelah mereka selesai berbicara, salinan pangeran kedua meluncurkan gelombang api emas yang menutupi dunia gelap. Kelahiran pedang iblis bab 1208 trik. Bagaimana caranya aku membunuhnya? Noah bertanya-tanya saat dia terbang melintasi dimensinya. Dia memilih untuk mengandalkan teknik gerakannya untuk melarikan diri dari api emas setelah melihat bahwa materi gelapnya tidak dapat memblokir serangan pangeran kedua. Dunia gelap telah bertahan cukup lama untuk menciptakan jalan melewati rentetan salinan, dan Noah telah menggunakan kesempatan itu untuk terbang di atas medan perang. Salinan pangeran kedua berputar pada saat yang sama sebelum berubah menjadi api yang terbang ke arahnya. Noah tidak dapat memahami berapa banyak energi yang dikumpulkan kerajaan setelah serangan terakhirnya, tetapi dia tidak melihat alasan untuk mengubah pendekatannya. Royal masih dalam tahap cair. Bahkan setelah dia membuat salinannya, keseluruhan kekuatannya tidak pernah mencapai tahap yang solid. Noah merasa bingung akan hal itu, namun dia tidak sempat mempelajari kekuatan lawannya. Dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari pertarungan lagi. Pangeran kedua sudah membuktikan bahwa dia mampu menyakitinya. Jejak api terbang ke arah Nuh, tapi dia tertutup sebelum mereka bisa mencapainya. Gelombang materi gelap menyelimuti mereka dan menciptakan kembali dunia gelap, namun aura pangeran kedua tidak hilang. Percikan muncul sekali lagi di sekitar dunia gelap, dan kekuatan salinan pun terbentuk kembali. Dalam waktu kurang dari sekejap, api emas membakar materi gelap dan memaksa Nuh melarikan diri. Noah muncul kembali di langit dan melancarkan tebasan lagi, tapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Kehadiran pangeran kedua tidak hilang bahkan setelah materi gelap menghancurkan semua apinya, dan salinannya terbentuk kembali di dunia gelap lagi. Ini tidak akan berhasil, pikir Noah saat pangeran kedua memaksanya melarikan diri lagi. Nuh tidak lagi memiliki masalah dengan cadangan energinya, tetapi dia tidak percaya bahwa dia dapat bertahan lebih lama dari pangeran kedua. Kerajaan telah mengakui bahwa dia bukan seorang yang berpikiran biasa, jadi Nuh tidak bisa menerapkan pengetahuannya untuk memahami batasannya. Namun, Nuh tahu bahwa ada batasan seberapa banyak ciptaan Raja Elbas yang tidak masuk akal. Bahkan sebagai sebuah mahakarya, pangeran kedua harus mengikuti hukum dunia. Energinya harus datang dari suatu tempat. Pembangkit listrik tahap cair biasa tidak dapat mengisi kemampuan itu sesering itu, dan bahkan benda yang tertulis pun tidak dapat lepas dari batasan tersebut. Pasti ada kekurangannya. Satu-satunya masalah adalah Nuh tidak dapat melihat mereka. Bahkan pikirannya terus memberitahunya bahwa pangeran kedua mengkloning dirinya sendiri dengan bebas. Sepertinya aku harus mengungkapkan sesuatu, pikir Noah. Dia harus menyerah pada pendekatan awalnya jika ingin memenangkan pertarungan itu. Nuh tidak melancarkan serangan lagi ketika dia muncul kembali di langit. Salinan pangeran kedua berubah menjadi api yang terbang ke arahnya, tapi dia menunggu sampai mereka hampir melakukan salah satu teknik barunya. Ambisi Nuh melonjak, dan serangkaian hukum menggantikan dunia di matanya. Tingkat kultivasinya meningkat seiring individualitasnya mendorong kekuatannya menuju puncak yang belum dia capai. Pedang iblis mulai bergetar saat Nuh fokus pada hukum yang dibawa oleh api pangeran kedua. Dia melihat kesombongan Raja Elbas di dalam api emas itu, tapi ada arti lain yang tidak bisa dia kenali. Namun, Nuh tidak perlu memahami hukum lawannya untuk memotongnya. Pedang Nuh turun. Gerakan itu tampak lambat di matanya, tetapi pangeran kedua bahkan tidak menyadarinya.
Bilahnya telah menyelesaikan tebasannya sebelum jejak api mencapai targetnya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa setelah Nuh menyerang. Nyala api menyapu dirinya dan menciptakan bintang di area tersebut. Namun, retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di struktur bola api itu. Luka yang tak terhitung jumlahnya menutupi bintang itu. Nyala apinya padam, dan Nuh bahkan tidak repot-repot keluar dari jangkauannya saat dia melihat kehancuran yang dia timbulkan. Dia tidak mengalami cedera apapun. Tebasannya telah menghancurkan sifat destruktif dari api, menjadikannya tidak berbahaya. Mereka bahkan tidak hangat lagi, dan langit dapat menahan energi yang dibawanya tanpa pecah. Luka terus muncul pada api yang mengembun menjadi bentuk pangeran kedua. Kerajaan tidak membuat salinan lagi, dan dia mengabaikan Noah saat dia menatap tubuhnya. Serangan Nuh tidak berakhir bahkan setelah pangeran kedua melakukan reformasi. Luka terbuka di tubuhnya, dan api kemasan keluar darinya. Kerajaan tampak terbuat dari api, tapi itu tidak memperlambat teknik Nuh. Apa yang telah kau lakukan padaku? Pangeran kedua bertanya ketika luka terus muncul pada dirinya. Kerajaan mencoba segalanya. Tanda emas mulai bersinar di kulitnya, dan ramuan keluar dari cincin luar angkasanya untuk menjatuhkan isinya ke tubuhnya. Pangeran kedua menggunakan seluruh pengetahuan dan metode penyembuhannya untuk menghentikan teknik Nuh, tetapi sepertinya tidak ada yang berhasil. Luka terus terbuka di tubuhnya meski Noah tidak menyerang lagi. Dia juga bisa selamat dari ini, pikir Noah sambil memeriksa pangeran kedua. Tidak peduli berapa banyak luka yang diderita kerajaan. Nyala apinya selalu membentengi tubuhnya. Buat itu berhenti, pangeran kedua berteriak dan meluncurkan gelombang api ke arah Noah, tapi dia dengan mudah menghindarinya dengan teknik gerakannya. Pangeran kedua mengejarnya, namun tubuhnya terus hancur dan memperlambatnya. Noah bahkan tidak perlu mengandalkan teknik gerakannya untuk mundur pada saat itu. Kerajaan memahami bahwa usahanya tidak ada gunanya selama luka terus muncul di tubuhnya. Tekad muncul di matanya sebelum dia meledakkan dirinya lagi. Kehadiran pangeran kedua menghilang untuk pertama kalinya sejak awal pertempuran, namun Noah tidak lengah. Dia tahu bahwa dia telah memaksa kerajaan untuk melakukan beberapa teknik berbahaya, tetapi dia tidak percaya pangeran kedua akan menyerah padanya. Seperti yang telah diperkirakan Nuh, aura pangeran kedua tiba-tiba muncul lagi di area itu, dan percikan api terbentuk di dekatnya sebelum mengambil bentuk kerajaan. Pangeran kedua menghela nafas lega ketika dia melihat tekniknya telah berhenti, tapi Noah segera menebas ke arahnya lagi. Kerajaan menghindari serangan itu, tetapi kemarahan muncul di ekspresinya ketika dia melihat Nuh telah melancarkan tebasan sederhana pada saat itu. Ketakutan akan teknik sebelumnya membuatnya melakukan manuver mengelak untuk menghindari sesuatu yang tidak mampu menyakitinya. Yang ini nyata, kata Noah sambil muncul kembali di atas Royal yang melarikan diri dan menebas ke arahnya. Pangeran kedua mencoba memahami apakah Nuh mengatakan yang sebenarnya, tetapi semuanya terjadi terlalu cepat. Kesadarannya tidak punya cukup waktu untuk menganalisis serangan itu, dan dia tidak bisa mengambil risiko menderita teknik mengancam itu lagi. Kerajaan berubah menjadi api untuk menghindari tebasan, tapi kutukan keras bergema di area tersebut ketika dia menyadari bahwa Nuh telah menipunya lagi. Serangannya bahkan tidak meluncurkan garis hitam seperti biasanya. Nuh tidak mengerahkan tenaga apapun dalam pukulannya. Pangeran kedua hendak mengembun menjadi bentuk manusia, tetapi Nuh muncul di sampingnya lagi dan menebas tanpa berkata apa-apa. Kerajaan hanya bisa melakukan manuver mengelak pada saat itu, dan dia bahkan tidak repot-repot mengutuk ketika dia menyadari bahwa Nuh telah menipunya lagi. Pengejaran itu berlanjut untuk beberapa saat, dan Noah tidak mempermasalahkan tren itu. Dia hampir tidak menghabiskan energi apapun untuk mengikuti Royal, tetapi Royal harus menghabiskan banyak nafas untuk melakukan manuver mengelak. Nuh tidak tahu seberapa besar cadangan energi pangeran kedua, tetapi pendekatan itu memberinya cukup waktu untuk mempelajari batasan kerajaan. Pangeran kedua memahami niat Nuh, dan dia akhirnya memutuskan untuk berhenti menghindar. Tubuhnya terbagi menjadi berbagai untayan api yang mengembun untuk membuat salinannya, namun gelombang materi gelap menelannya sebelum mereka bisa menyerang. Sang kerajaan berubah bentuk di tempat yang berbeda di langit setelah serangan itu, dan dia hanya bisa menunjukkan ekspresi jelek ketika dia melihat luka mulai muncul di tubuhnya lagi. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1209 Kristal. Individualitas Nuh terfokus pada ambisinya. Hukumnya membuatnya melampaui batas tingkat rusaknya, namun juga memiliki efek lain. Nuh tidak dapat meninggalkan apapun selama perjalanannya. Ambisinya telah membuatnya menjaga kehancuran, penciptaan, dan aspek lain dari keberadaannya. Jalan itu jauh lebih keras daripada perjalanan lainnya karena luasnya individualitasnya, tetapi Nuh telah berhasil mendorongnya ke levelnya saat ini. Kini, ambisi yang membuatnya tidak bisa meninggalkan apapun memungkinkannya untuk mengungkapkan semuanya secara bersamaan. Tebasan baru Noah bukanlah teknik baru. Ia menggunakan dasar-dasar yang dipelajari selama pelatihannya dengan Sword Saint, dan menerapkannya pada semua serangannya. Tidak hanya perlu menuangkan ambisinya ke dalam pukulannya untuk mewujudkan dampaknya.
Pemotongan yang tak terhitung jumlahnya adalah salah satu teknik yang paling mengekspresikan individualitasnya. Nuh hanya perlu dikurung satu kali untuk menciptakan luka yang tak ada habisnya pada lawannya. Tebasannya bisa menghasilkan tebasan lainnya. Kehancuran dan penciptaan bekerja sama melahirkan serangan yang akan terus berlanjut selama ambisi Nuh terus berkobar. Itulah yang diajarkan Sword Sein padanya. Noah bisa menuangkan semua yang dia miliki ke dalam tebasannya untuk menciptakan serangan yang tidak ada habisnya. Itu menghancurkan untuk menciptakan lebih banyak kehancuran dalam siklus tanpa akhir. Pangeran kedua merangkum dirinya lagi ketika dia melihat Nuh telah memukulnya dengan teknik merepotkan itu. Tubuhnya terbentuk kembali tinggi di langit, tetapi Nuh segera terbang mengejarnya untuk melanjutkan serangannya. Kerajaan tidak bisa mendapatkan kembali keunggulan dalam pertempuran. Dia tidak memiliki cara untuk memprediksi kapan Noah akan mengaktifkan sifat merepotkan individualitasnya, yang memaksanya menghabiskan sejumlah besar energi untuk menghindari semua serangannya. Noah tidak keberatan dengan pertempuran seperti itu. Daya tahannya dalam kondisi seperti itu hampir tidak ada habisnya, dan dia hampir tidak perlu melakukan serangan nyata lagi karena pangeran kedua selalu melakukan manuver mengelak. Kedua kelompok besar terus bertarung dalam kondisi seperti itu selama berminggu-minggu penuh. Nuh tidak pernah membiarkan kerajaan lepas landas, dan pangeran kedua hanya bisa mengandalkan cadangan energinya yang sangat besar untuk terus menghindar. Nuh dan pangeran kedua terbang di atas kedua benua saat pertempuran mereka berlanjut. Pembangkit tenaga listrik lainnya dapat melihat mereka selama beberapa hari sebelum pertarungan mereka membawa mereka ke atas laut lagi. Tampaknya tren tersebut tidak ada habisnya. Pangeran kedua tidak pernah punya waktu untuk bereaksi, dan gaya bertarung Nuh sempurna. Dia tidak pernah mengizinkannya melakukan apapun selain melarikan diri. Di mana dia menyimpan semua energi ini? Noah bertanya-tanya sambil terus menekan pangeran kedua. Dia telah memaksa kerajaan untuk melakukan manuver mengelak lebih dari 1000 kali. Namun pangeran kedua tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Dia juga tidak melakukan kesalahan, jadi Noah tidak bisa memukulnya lagi dengan tekniknya. Noah tidak bisa menjelaskan bagaimana sesuatu di peringkat heroik bisa bertahan begitu lama. Energi yang dikonsumsi oleh pangeran kedua selama pertempuran cukup untuk mereplikasi 10 makhluk peringkat 6 melalui formasi penyalinan. Dan dia masih terus melaju. Pengejaran tanpa henti tidak menunjukkan perubahan bahkan setelah 1 bulan. Nuh dan pangeran kedua tetap terkunci dalam situasi itu, dan tidak satupun dari mereka berhasil membuat lawannya lengah. Nuh tidak membiarkan situasi itu mengalahkan tekadnya. Dia tahu bahwa jika dia membiarkan pangeran kedua pergi, kerajaan akan mengembangkan tindakan balasan terhadap kemampuannya. Itu adalah kesempatan terbaiknya untuk mengakhirinya. Ia hanya harus tetap bersabar dan tidak pernah memberikan kesempatan bereaksi terhadap lawannya. Pangeran kedua mulai merasakan tekanan dari pendekatan Nuh setelah mereka berdua menghabiskan 2 bulan penuh dalam situasi itu. Noah menyadari perubahan pola pikirnya sejak kerajaan mulai menguji berbagai strategi selama pelariannya. Pangeran kedua mencoba menunda pemadatan tubuhnya. Dia berusaha membuat umpan dan salinan melalui apinya, dan dia bahkan mengeluarkan benda-benda bertulis dengan harapan mendapatkan momen berharga. Namun, Noah tak pernah gagal menghukumnya dengan teknik barunya. Pangeran kedua hanya bisa meledakkan dirinya setiap kali luka mulai muncul kembali di tubuhnya. Dia tidak punya cara lain untuk menghentikan teknik itu. Upaya tersebut membuat pangeran kedua membuang lebih banyak energi, namun Noah harus menekannya selama sebulan lagi sebelum menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Reaksi pangeran kedua menjadi lebih lambat. Noah mulai memberikan beberapa pukulan padanya bahkan jika dia tidak menguji strategi lain. Perkembangan pertempuran mereka membuat situasi pangeran kedua menjadi cukup kritis. Dia hampir tidak percaya bahwa Nuh telah berhasil membawanya ke batas kemampuannya, tetapi kerajaan hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak meremehkan Nuh, tetapi Nuh telah melampaui penilaian tertinggi pangeran kedua. Bagaimanapun, kerajaan bisa meniru dirinya sendiri tanpa membagi kekuasaannya. Dia tidak percaya pembangkit tenaga listrik di tahap cair bisa mengalahkannya. Namun, Nuh tidak hanya mengatasi teknik itu. Dia juga telah memaksa pangeran kedua ke dalam situasi di mana dia bisa menghabiskan seluruh energinya. Hasil itu benar-benar sulit dipercaya dalam pikiran kerajaan, tapi dia tidak bisa menyangkal kenyataan dari kondisinya saat ini. Terkutuklah kamu, pangeran kedua berteriak sebelum menyentuh kristal di tengah dahinya. Noah menggunakan kesempatan itu untuk mendaratkan pukulan lagi padanya, tapi lampu merah menyilaukan memenuhi pandangannya setelahnya. Lingkaran cahaya yang terpancar dari kristal tersebut tidak menimbulkan sensasi berbahaya apapun di benak Noah, namun memutuskan hubungannya dengan dunia luar untuk sesaat. Noah segera mengerahkan dunia gelap dan mengaktifkan bentuk iblis untuk membela diri, tapi tidak ada serangan yang datang ke arahnya. Setelah lingkaran cahaya menghilang dan dia bisa merasakan dunia luar lagi, Noah mencabut mantra dan materi gelapnya untuk memeriksa lingkungan. Pangeran kedua telah menggunakan kesempatan itu untuk menghilang, tetapi dia meninggalkan setengah dari kristalnya. Noah merasa sedikit kesal karena pangeran kedua berhasil melarikan diri lagi,
terutama setelah dia menghabiskan 3 bulan terakhir mengejarnya keliling dunia. Aku perlu menemukan sesuatu yang baru sebelum aku menghadapinya lagi, pikir Noah sambil mengambil setengah kristal itu. Aku bahkan tidak bisa memahami siapa dia. Nuh hanya bisa menghela nafas melihat hasil itu, tetapi kristal itu segera menarik perhatiannya. Gelombang mentalnya menyerang benda itu, dan gambaran-gambaran mencoba menerobos ke dalam pikirannya pada saat itu. Noah dengan cepat memutuskan hubungan dengan kristal itu. Dia ingin berhati-hati jika menyangkut barang milik keluarga Elbaz. Mereka tahu terlalu banyak tentang bidang prasasti sehingga dia bisa bertindak sembarangan. Materi gelap muncul dari dada Nuh dan memasuki pikirannya untuk menciptakan beberapa lapisan pertahanan. Sebagian dari energinya yang lebih tinggi juga memperkuat dinding mentalnya yang kokoh saat dia mempersiapkan dirinya untuk menghubungkan kesadarannya dengan kristal itu lagi. Begitu dia mempersiapkan semua pertahanannya, Nuh menyebarkan gelombang mentalnya ke arah kristal lagi, dan aliran gambaran yang sama mulai memasuki pikirannya. Gambar-gambar itu awalnya berupa kumpulan warna yang berantakan, tetapi perlahan-lahan Nuh merekonstruksinya. Ketika dia menyelesaikan proses itu, dia melihat Raja Elbaz menuangkan darahnya ke kristal merah. Kelahiran Pedang Iblis bab 1210 kenangan. Nuh merasa ingin bermimpi. Dia sudah mengalami sensasi serupa dalam hidupnya, dan dia hampir tidak percaya apa yang sedang terjadi. Gambaran yang muncul di kepalanya darah memberikan getaran yang sama seperti warisan garis. Namun, itu juga mirip dengan mimpi yang dia alami ketika dia masih menyerap garis keturunan naga pemakan cahaya. Nuh tidak dapat memahami apa yang diciptakan Raja Elbaz hanya dengan mendengarkan sensasinya. Dia harus menggali lebih dalam ingatan yang terkandung di dalam kristal untuk menemukan lebih banyak tentang benda itu dan pangeran kedua. Gelombang mentalnya kembali ke dalam kristal, dan lebih banyak gambaran terbang menuju pikiran. Noah tidak ingin melalui banyak siklus proses itu, jadi dia terus menjaga fisika dengan benda tersebut hingga tidak ada lagi warna yang memasuki kesadarannya. Jangan biarkan pikiran memproses informasi tersebut hingga ia memperoleh serangkaian gambar yang teratur. Bahkan beberapa suara mulai bergema di dalam dinding mentalnya ketika gambar-gambar itu mulai bergerak. Kegagalan, suara Raja Elbaz bergema di benak Nuh. Suaranya tidak jelas. Suaranya teredam, dan sepertinya datang dari jauh. Gambar tersebut menunjukkan Raja Elbaz sedang memegang serangkaian barang untuk memeriksa kristal merah yang menerimanya. Mulutnya kadang-kadang bergerak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Nuh membayangkan ingatan itu tidak lengkap. Dia memiliki gambaran yang samar-samar tentang eksperimen yang dilakukan oleh pemimpin kerajaan, tetapi dia memiliki terlalu banyak pertanyaan tentang keseluruhan masalah. Terlebih lagi, Raja Elbaz kebanyakan berbicara sendiri. Mulutnya bergerak hanya ketika pertimbangannya tidak dapat lagi tersimpan dalam pikirannya. Degan itu menggambarkan Raja Elbaz di lingkungan alaminya. Keingintahuan yang kuat muncul di matanya saat dia memeriksa kristal dengan berbagai benda yang ditampilkan. Fokus kerajaan adalah pada ciptaannya, dan dia tidak menunjukkan kemarahan apapun di depan kegagalan. Jika ini adalah kenangan, pikir Noah ketika gambar itu menjadi percakapan selama beberapa detik. Siapa yang mengawasinya? Nuh memperoleh jawaban atas pertanyaannya segera setelah gambarannya menjadi jelas kembali. Raja Elbaz mencubit kristal di depannya dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian sebelum beralih ke sudut pandang gambar. Suaranya yang teredam bergema sekali lagi di benak Nuh saat kerajaan menunjuk ke telapak tangannya untuk membuka luka. Kedua, gumam Raja Elbaz, saya tidak pernah berhasil pada upaya kedua. Royal menjatuhkan darahnya pada sudut pandang. Nuansa merah muncul pada gambar saat tetesan air mengalir di atasnya. Kemerahan mulai berkedip-kedip dan gambar menjadi jelas sekali lagi saat tetesannya menghilang. Noah bisa menebak apa yang terjadi saat itu. Kristal kedua telah menyerap darah Raja Elbaz dan kesadaran terbangun. Gambar-gambar itu tiba-tiba menjadi berantakan. Nuh melihat kegelapan diikuti kemerahan. Sosok Raja Elbaz bergantian antara berkabut dan cerah dalam siklus yang berlanjut selama beberapa menit. Kemudian, di puncak kejernihan gambar, pikiran pangeran kedua bergema di benak Nuh. Siapa kamu? Aku ayahmu, jawab Raja Elbaz sambil buru-buru mengambil benda bertulisnya lagi untuk memeriksa kristal itu. Ekspresinya tetap tegas saat proses berlanjut, namun cahaya yang keluar dari matanya menjadi lebih terang saat dia membaca hasil analisisnya. Aku berhasil, gumam Raja Elbaz. Kamu adalah makhluk hidup pertama yang diciptakan melalui darahku. Kamu akan menjadi pewarisku. Aku akan menghadiahkanmu nama pangeran pertama. Keheningan memenuhi ruangan, tetapi Raja Elbaz dengan sabar menunggu jawaban datang. Namun, ketika kristal itu berbicara, sang kerajaan hanya bisa menunjukkan campuran antara keterkejutan dan ketertarikan. Kemerahan menjadi lebih intens saat suara pangeran kedua bergema di kepala Nuh. Pertama, aku yang kedua, kamu telah menghancurkan yang pertama. Raja Elbaz awalnya tidak mengerti apa yang dimaksud pangeran kedua. Tetapi segalanya menjadi jelas baginya ketika dia menoleh untuk melihat pecahan kristal merah lainnya. Oh, kata Raja Elbaz,
kamu sudah bisa melihat sebelum mewarisi wasiatku. Sebagian dari diriku pasti mengalir di dalam dirimu ketika aku merakit kristal itu. Raja Elbas melakukan lebih banyak tes, tetapi dia akhirnya mengesampingkan segalanya untuk berbicara dengan ciptaannya. Baik, aku akan memanggilmu yang kedua. Aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui sebelum memberimu tubuh. Aku mungkin akan menghasilkan lebih banyak darimu jika percobaan ini berhasil. Raja Elbas mengulurkan tangannya untuk mengambil kristal itu, dan gambarnya menjadi berkabut setelah dia mengambilnya. Noah menunggu beberapa saat, tapi dia hanya bisa melihat 2 adegan lagi dari ingatan yang didapatnya. Yang pertama menunjukkan pangeran kedua berlari melewati tempat yang tampak seperti laboratorium. Kristal di dahinya adalah sudut pandangnya, jadi Noah tidak berhasil melihat lingkungan dengan baik sementara dia tetap tenggelam dalam kenangan itu. Pangeran kedua terengah-engah saat dia menaiki tangga yang berakhir di pintu jebakan. Tangannya berhasil mengangkat ujungnya dan membuat sebagian udara di luar mengalir ke dalam lab sebelum seseorang melemparkannya kembali ke dasar ruangan. Raja Elbas muncul dalam penglihatan pangeran kedua, tetapi ekspresinya tidak menunjukkan kegembiraan yang sama seperti gambaran pertama. Yang ada hanya keseriusan dan sedikit kekecewaan di wajahnya. Kamu terlalu bebas, kata Raja Elbas sambil menghela nafas. Potensimu sangat besar, tapi kamu membawa keinginan dan impianku. Aku tidak bisa membiarkanmu mewujudkan dirimu sendiri sebelum aku meninggalkan dunia ini. Gambaran menjadi berkabut segera setelah tangan Raja Elbas terulur untuk menutupi pandangan pangeran kedua. Adegan kedua menunjukkan tempat yang diingat dengan baik oleh Nuh. Ini menggambarkan realitas terpisah ketika Nuh membunuh pangeran pertama dan putri pertama. Kemerahan pada pandangan pangeran kedua berkedip-kedip tanpa henti saat dia tetap fokus pada Nuh. Gambaran itu menjadi lebih jelas saat dia membunuh kedua keturunannya. Nuh dapat merasakan ambisinya dalam gambar tersebut. Seolah-olah individualitasnya telah mengalir di dalam diri pangeran kedua dan meninggalkan bekas di benaknya. Apakah aku menginspirasi pangeran kedua? Noah bertanya-tanya ketika gambarannya menjadi berkabut dan kenangan itu berakhir. Masih banyak pertanyaan di benaknya, namun Noah tidak terlalu tertarik dengan kehidupan pangeran kedua. Setiap makhluk hidup mengalami masa-masa sulit, dan banyak dari mereka membawa trauma atas peristiwa-peristiwa tersebut di sebagian besar perjalanan mereka. Mengatasi dan menguasai mereka itulah yang memungkinkan mereka mencapai puncak yang lebih tinggi di jalur mereka. Namun, detail dalam gambar tersebut menarik perhatiannya. Ketika pangeran kedua membuka pintu jebakan, Nuh telah melihat bagian dari bangunan yang berdiri di atas lab. Noah tidak melihat banyak, tapi dia mengenali gaya struktur di dalamnya. Dia tidak bisa melupakannya karena dia sudah lama tinggal di gedung serupa. Ibu kota di negara Utra, simpul Nuh dalam benaknya. Hanya ada satu tempat di seluruh dunia yang memiliki bangunan yang begitu indah, dan ibu kota lama adalah salah satu dari sedikit tempat yang masih bisa menyembunyikan rahasia dari Nuh. Nuh tidak percaya bahwa ibu kota memiliki kekayaan apapun karena keluarga Elbas telah memindahkan semua asetnya ke benua baru dan menempatkan portal dimensi di negara itu. Namun, ada kemungkinan ia masih menyembunyikan laboratorium lama Raja Elbas. Jika hal itu ternyata akurat, Nuh merasa relatif yakin bahwa ia dapat menemukan penelitian di sana.